Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Alhamdulillah Rabbil alamin. Kita semua pada detik ini, di sore ini, di hari Minggu, masih diberikan kesehatan, dan juga bagi yang bisa live streaming, bisa menonton live ini atau secara langsung ini, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama-sama mengikuti kajian online yang dilaksanakan setiap hari. Hanya saja hari kemarin karena ada gangguan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya tidak bisa siaran langsung karena kayaknya internetnya lagi error di daerah Bujur Timur. Hal itu semua patut kita syukuri dengan lebih banyak lagi kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, entah melalui perkataan dan tindakan kita bersama-sama. Semoga kita semua tetap masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu berada dalam pelukan kasih sayangnya, khususnya di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Semoga kita semua, keluarga kita semua tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari penularan COVID-19, dan semoga teman-teman yang sedang dilanda rasa sakit karena berkat COVID-19 ini, semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang sudah meninggal semoga dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang syuhada. Dan semoga kepada semua para pejuang COVID-19, khususnya para dokter, para perawat dan satuan kerjanya, semoga oleh Allah SWT tetap diteguhkan hatinya dan dilindungi olehnya, amin ya rabbal alamin. Kita lanjut kajian kita fikih puasa pada pertemuan ketiga ini atau tatap muka ketiga ini, di hukum berpuasa beserta orang-orang yang bisa melaksanakan puasa Ramadan khususnya. Yang punya PDF-nya mohon dibuka halaman 21 di buku Fiqhus Syiyam karangan Dr. Hasan Hitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amadana bi asrarihi wa bikum fid darain amin. Wa ba'd. Hukum Syiyam, hukum puasa. Yang dimaksud di sini adalah hukum melaksanakan puasa Ramadan. Inna mimma huwa ma'lumun min ad-din bid-darurah wa ma'rufun lil kabir as-saghir wal 'alimi wal jahil anna as-siyama syahr Ramadan wajibun ala kulli muslim balighin aqilin. Inna mimma huwa ma'lumun min ad-din bid-darurah. Ini sudah menjadi sebuah keharusan dan sudah diketahui oleh kita yang beragama Islam ini bahwa puasa itu adalah hukumnya wajib, entah yang besar atau kecil, orang yang berilmu atau tidak berilmu. Hukum berpuasa Ramadan merupakan sebuah
kewajiban bagi setiap muslim yang sudah sampai pada batas tertentu, yaitu dikenal dengan term atau istilah baligh dan juga berakal. Itulah batas tertentunya. Kalau Allah Ta'ala sering disebut firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah mulai dari 183, insyaallah kalau tidak salah. Ya ayyuhal a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini sering kita dengar ayat ini. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mempertegas kepada kita semua bahwa hukum puasa Ramadan bagi kita adalah merupakan sebuah kewajiban. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan bagi kalian as-syiyam, berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana kewajiban yang sudah dibebankan kepada umat-umat sebelum kalian. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahr falyasum. Ini ayat di bawahnya. Jadi masih dalam surat Al-Baqarah dan sering disinggung mulai tetap muka pertama dan tetap muka kedua kemarin. Seharusnya tetap muka ketiga kemarin karena hari Jumat libur kan, tapi di sini mohon maaf internet lagi error. Di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa bulan Ramadan adalah bulan di mana ia diturunkan buku pedoman kita, buku petunjuk bagi kita, yaitu Al-Quranul Karim yang sering kita baca. Itu sebagai hudan linnasi bayyinatin minal huda wal furqan, itu sebagai petunjuk jelas. Terus dilanjut ayat ini, faman syahida minkumus syahra falyasum. Itu syahidnya, itu dalilnya. Barang siapa yang berada di bulan Ramadan, di syahrul Ramadan, faman syahida minkumus syahra falyasum, maka dia wajib melaksanakan puasa. Warwal Bukhari wa Muslim an Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin, diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Sayyidah Aisyah yang lagi viral sekarang sebagai istri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha qalat, beliau mengatakan, Sayyidah Aisyah mengatakan, kana yaum Asyura yauman tasumuhu Quraisy fil jahiliyah. Sayyidah Aisyah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa hari Asyura yauman tasumuhu Quraisy fil jahiliyah, orang-orang Quraisy mewajibkan dirinya melakukan puasa hari Asyura pada zaman jahiliyah, kata Sayyidah Aisyah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu fil jahiliyah, dan Rasul pun juga berpuasa di hari Asyura. Falamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata samahu, dan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, Nabi besar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga melaksanakan puasa Asyura. Wa amara an-nas bisyamihi, dan juga memerintah manusia, umat-umatnya, sahabat-sahabatnya untuk melakukan puasa Asyura. Akan tetapi falamma furidu Ramadan kana huwal faridah, akan tetapi setelah turunnya ayat yang disampaikan tadi sebagai bentuk dari penjelas atau sinyalemen
kewajiban puasa Ramadan, maka bulan Ramadanlah, puasa Ramadanlah yang diwajibkan. Wa taraka yauma Asyura, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mewajibkan puasa Asyura. Faman syaa shamahu wa man syaa tarakahu. Barang siapa yang mau melaksanakan puasa Asyura disilahkan, dan barang siapa yang tidak mau melaksanakan tidak jadi masalah dan tidak apa-apa. Jadi menurut hadis yang disampaikan oleh Sayyidah Aisyah, ini riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa puasa Asyura di awal Islam diwajibkan. Akan tapi setelah datangnya perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk puasa Ramadan, maka puasa Ramadanlah yang menjadi kewajiban untuk dilaksanakan. Dan Rasul pun tidak melaksanakan atau memerintahkan kepada sahabat dan pengikutnya untuk melakukan puasa Asyura. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fima rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dan dalam hadis lain disampaikan, juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu berdiri di atas 5 hal. Syahadati an la ilaha illallah, yang pertama adalah syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa anna syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, bersaksi bahwa hanya Allah lah Tuhan sesembahan kami semua, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan hanya Nabi Muhammad lah utusan terakhir yang diutus ke muka bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa iqamus shalah, yang kedua adalah di samping syahadatain adalah iqamus shalah, melaksanakan salat yang kita kenal dengan salat 5 waktu, menjadi kewajiban. Wa itaiz zakat, kemudian memberikan zakat, yang seringkali disinggung oleh banyak kita, dan bahkan ketika ada di perkumpulan-perkumpulan seakan-akan kewajiban puasa ini tidak sebagaimana kewajiban zakat ini tidak sebagaimana kewajiban salat, padahal dia termasuk dari salah satu dari bangunan Islam itu sendiri. Wasiyami Ramadan, dan juga puasa Ramadan. Ini yang menjadi perhatian kita, bahwa puasa adalah bagian dari salah satu bangunan Islam. Wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila, dan juga melangsungkan haji, beribadah haji yaitu di salah satu tempat khusus yang memerlukan banyak biaya. Jadi intinya yang dikenal, kita tahu rukun Islam ada 5. Yang namanya rukun berarti keislaman kita tidak sempurna kalau kita tidak melaksanakan kelima rukun tersebut sesuai dengan kemampuan kita. Pindah kepada subtema berbicara tentang kewajiban berpuasa. Diwajibkan tadi kepada semua orang yang termasuk pada batasan baligh akil, orang yang baligh dan berakal. Terus bagaimana puasanya orang yang tidak Islam, non muslim atau kafir? Sebetulnya tadi disampaikan di awal itu, ada muslimin balighin akilin. Berarti pertanyaannya bagaimana? Apakah orang kafir itu wajib melangsungkan atau melaksanakan puasa Ramadan? Wa ammal kafiru fala yajibu alaihi siyam. Adapun orang kafir non muslim, fala yajibu alaihi siyam, tidak diwajibkan kepadanya berpuasa Ramadan.
Terus ada lanjutannya, wujub adain fid dunya. Kenapa? Itu untuk melaksanakan di dunia. Kenapa? Li'annahu la yasihhu minku law fa'alahu. Kenapa? Karena dia andaikan melangsungkan puasa, puasanya tidak sah, tidak diterima, tidak cukup syarat. Kenapa? Wadzalika li'anna al-islam syartun min syuruti sihhatihi. Kenapa? Karena kembali lagi pada yang barusan, bahwa syarat untuk melangsungkan puasa ini adalah harus Islam dulu. Jadi orang kafir tidak cukup syarat untuk berpuasa sehingga tidak diwajibkan untuk melaksanakan sebelum masuk Islam. Terus bagaimana, apakah dia nantinya akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu bab lain, itu hal lain. Paham? Wa innama yajibu alaihi wujub mu'akhadah fil akhirah. Kan tapi dia tetap di akhirat nanti akan memiliki beban dan tanggung jawab, tetap disiksa karena dia sudah tidak melakukan puasa. Yang syarat utamanya adalah Islam. Intinya harus masuk Islam dulu orang kafir, dan kemudian lakukanlah puasa. Ala makna, ya artinya annallaha yu'aqibuhu ala adami fi'lihi. Annallaha subhanahu wa ta'ala ini adalah menyiksa orang kafir karena dia sudah tidak melakukannya, sudah tidak melakukan puasa. Loh, bagaimana dia mau melakukan dong, tidak diwajibkan? Ya, dia tidak diwajibkan pada saat itu karena dia tidak cukup syarat. Tetap dia harus melakukan syarat utama dulu, yaitu Islam dulu. Baru itu bisa melakukan puasa wajib. Qala Allah Ta'ala, qila ma salakakum fi saqar. Ini firman Allah Subhanahu wa taala membuktikan orang-orang kafir dalam surat Al-Mudaththir kalau tidak salah, nomor ayat 42. Qala Allah Ta'ala, qila ma salakakum fi saqar. Kenapa kamu bisa masuk neraka? Jelasnya neraka saqar. Mereka mengatakan, qalu lam naku minal musallin. Mereka mengatakan, saya tidak melaksanakan salat. Wa lam naku nut'imul miskin. Dan juga membiarkan orang di sekitar kita kelaparan. Tidak, padahal kita punya rezeki lebih, punya sesuatu yang diberikan kepada mereka, tapi mereka dibiarkan terlonta-lonta dalam kelaparan, seharian tidak makan. Na'udzubillah min dzalik. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Jadi intinya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mudaththir ini menyampaikan kepada kita semua kenapa orang kafir itu bisa berada di neraka. Ya, alasan sederhananya adalah karena dia tidak melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Atau lebih disederhanakan lagi, karena dia beragama kafir, karena dia tidak memilih Islam. Fakana sababu dukhulihim jahannam ma dzakarahu Allah min annakum lam yaf'alu ma awjaba Allah 'alaihim min as-salati was-sadaqati wa ghairi dzalika ila janibi kufrihim idh kanu la yu'minuna biyaumiddin. Itulah sudah saya jelaskan bahwa sebab masuknya mereka yang disampaikan dalam surat Al-Mudaththir ini adalah apa? Yang disampaikan oleh Allah, lam yaf'alu ma aujaballahu alaihim minas salati waz sadaqah. Karena mereka tidak melakukan kewajiban-kewajiban melaksanakan salat dan kewajiban-kewajiban melaksanakan sedekah dengan syarat apa? Dengan syarat harus masuk Islam. Karena mereka sudah tidak la yu'minuna biyaumiddin. Mereka itu tidak masuk Islam,
terus kemudian mereka tidak percaya kepada hari pembalasan. Siyamus sabi. Wa kadzalika, sekarang masuk kepada kata disampaikan muslimin akilin balighin. Terus bagaimana puasanya anak-anak kita yang masih kecil gitu. Ya, saya juga sering sudah mengalami ini, masih kecil sudah disuruh berpuasa oleh orang tua, dan sampean juga termasuk begitu, walaupun ada tikungannya di situ ketika sudah kita tidak dilihat oleh orang dalam kondisi haus ke dapur kemudian minum, entah itu pekerjaan siapa saya tidak tahu ini. Ya mungkin salah satu yang mengerjakan ada yang memberikan materi ini itu kecil. Karena ada ceritanya juga ini. Bagaimana belum tergolong baligh. Wa kadzalika la yajib as-siyamu al-muslim as-saghir alladhi lam yablugh li'anna al-qalam rufi'a anhu. Jadi anak kecil itu tidak diwajibkan. Jadi puasa Ramadan ini pada hakikatnya tidak wajib dilakukan dan dilaksanakan oleh anak yang kecil. Oleh anak kecil yang belum baligh. Kenapa? Karena jelas rufi'a al-qalamu anhu, belum cakap hukum, sehingga perbuatannya belum dicatat. Ada ungkapan dalam hadis rufi'a anhul qalam, jadi catatan tidak bisa difungsikan selama dia masih kecil dan belum baligh. Illa annahu idza fa'alahu as-sabiy al-mumayyiz sahha anhu utiba 'alaihi, akan tapi ketika dia melaksanakan belum tergolong baligh tapi dia sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, atau mana arah selatan, mana utara atau lain sebagainya, mumayyiz intinya, maka dia tetap dapat pahala. Utiba 'alaihi, boleh melangsungkan. Bahkan wajibu 'alal abi an ya'mura waladahu bis-siyami idza balagha 7 sinina wa ataqahu. Bahkan sebagai orang tua, wali dan lainnya wajib menyuruh anak kecil yang berumur sekitar 6 sampai 7 tahun ke atas melakukan puasa Ramadan jika dia tetap mampu. Kalau tidak mampu, intinya adalah tanggung jawab kita adalah kewajiban kita, bukan kewajiban mereka. Sebagai orang tua adalah menyuruh mereka untuk melakukan puasa. Itu menyuruh yang diwajibkan. Wa yadrib alaihi li 10 sinin. Kemudian kalau sudah berumur 10 tahun boleh anak kecil yang tapi dia sehat, mampu sesuai dengan kondisi badannya, dia mampu melaksanakan puasa, kan tapi dia tetap tidak melaksanakan puasa, sudah umur 10 tahun, maka selaku orang tua dia bisa wajib memberikan hukuman yang syar'i, hukuman yang tidak sebagaimana kita lakukan dengan mukul seberat-beratnya, tidak. Hukuman yang bisa membuat jera. Kama warada bidzalika an-nass an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi shalah, sebagaimana disampaikan dalam sebuah hadis bahwa faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Allimus sabiyya shalah ibn sinin." Ajarilah anak-anakmu yang sudah berumur 7 tahun melaksanakan salat. Wadribuhu 'alaiha ibn ashar. Kalau sudah umur 10 tahun, maka dia tetap tidak melaksanakan salat. Di samping wajibnya menyuruh, kita juga wajib memberi hukuman
kepada anak yang sudah berumur 10 tahun untuk melaksanakan salat. Itu dalam hadis ini. Wa qisa as-shaumu bis-shalah, ini kata penulis buku, puasa disamakan dengan salat. Fayu'mar bihi as-sabiyyu li sab'in wa yudrab 'alaihi li 'ashrin in ataqahu. Sesuai dengan hadis tadi, hadis itu dari Rasulullah berbicara tentang salat. 'Allimu as-sabiyya as-salata ibna sab'a. Kita ajari mereka salat di saat mereka umur 7 tahun, dan kita wajib menghukum mereka ketika mereka di umur 10 tahun tapi mereka tidak melaksanakan salat. Secara tekstual ini tidak berbicara tentang puasa, akan tapi ini berbicara tentang salat. Nah, tapi karena dari penalaran dalam ilmu ushul fikih, puasa juga bisa sama. Kenapa? Dikiaskan, disamakan dengan puasa kepada hadis ini. Waqad rawal Bukhari wa Muslim an Rubayya binti Mu'awwidh fi siyami Ashura qalat. Ini diriwayatkan juga oleh Sayyidina Bukhari, oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Rubayya dalam konteks puasa Ashura. Qalat fakunna nasumuhu ba'du wa nusawwim sibyanana. Ini menurut hadis ini kami berpuasa Ashura wa nusawwim sibyanana, dan memerintah anak-anak kami untuk melangsungkan puasa Ashura juga. Wa naj'alu lahu al-la'ba min al-lahal, dan mereka diberikan mainan agar gembira. Di samping mereka diwajibkan untuk berpuasa, disuruh untuk berpuasa, untuk diajari untuk berpuasa, mereka juga diberikan mainan-mainan karena masih alamnya, biar tidak masa kecil kurang bahagia. Fa idza baka ahaduhum 'ala at-ta'ami a'tainahu dzaka hatta yakuna 'inda al-iftar. Kan tapi ketika mereka semuanya sudah bermain, tiba-tiba dia lapar, ngerengek-rengek datang pada kita, minta saya lapar, nangis pokoknya. Sebagaimana jurusnya anak kecil, nangis, minta, dikasih saran dulu, masa sampai tidak kuat, nangis lagi, sudah sayang, udah. Kata hadis ini, kami berikan makanan pada mereka. Ketika mereka nangis minta makanan, kita berikan makanan pada mereka. Tapi setelah makan, mereka tetap tak boleh makan lagi dulu sampai nanti waktu iftar, katanya. Begitu cara mengajari anak-anak kita melangsungkan puasa. Ini hadis dari Bukhari dan Muslim, haditsun sahih terkait dengan puasa Ashura sebagai bentuk pembelajaran pada anak kecil, ya, dengan cara yang lembut. Jadi bukan pemaksaan harus dipukul dan lainnya. Lanjut pada selanjutnya, itu siyamul majnun, orang gila. Bagaimana orang gila? Tadi disampaikan muslimin balighin aqilin. Wa kadzalika la yajibu siyamu 'alal majnun alladhi utbiqa jununuhu li raf'il qalami anhu kas-sabi. Jadi yang tidak diwajibkan juga adalah puasanya orang gila. Jadi orang gila tidak diwajibkan melangsungkan berpuasa. Jadi orang gila yang tidak ada tiba-tiba gila gitu di siang hari, istilahnya gilanya sudah lama atau sebelum Ramadan atau di awal Ramadan. Ya, intinya pada saat gila dia tidak diwajibkan melangsungkan puasa. Kalau di paginya tidak gila, siangnya ternyata gila dan kemudian dia sembuh, ya tidak jadi masalah. Faqad rawa Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban wal Hakim an Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rufi'al qalamu an thalathin. Ini dasarnya kenapa orang gila tidak diwajibkan berpuasa, ya karena sudah, intinya sederhananya karena akalnya sudah tidak bisa difungsikan lagi. Rufi'al qalamu an thalathin, 3 orang yang tidak dicatat amal perbuatannya atau tindakannya, anis sabi hatta yablu, anak kecil, wa anin naib hatta yastaiqid, orang tidur, wa anil majnun hatta yafiq, dan orang gila sampai dia sembuh. Itu terkait dengan orang gila. Dipercepat, syartu wujubis siyam 'alal muslim, syarat wajib melangsungkan atau melaksanakan puasa.
ويشترط في المسلم البالغ العاقل حتى يجب عليه الصوم أن يكون مطيقا له. Syarat samping syarat yang tadi muslim baligh akil itu ada tambahan itu untuk bisa melangsungkan adalah ayyakuna mutiqan lahu, harus mampu. Kalau tidak mampu qadiran alaihi fa in lam yaqdir ala siyam li'ajzin aw limaradin aw ala ghairi dzalika min al'adzar fa innahu yajuzu lahu al-fitr. Kalau tidak mampu baik itu karena lemah, sakit atau lain sebagainya adalah yajuzu lahu al-fitr, tidak jadi masalah dia membuka puasanya atau tidak berpuasa. Bidawabit allati sanadhkuruha indal kalami ala hadzal mawdu' insyaallah, dengan batasan-batasan yang akan dibicarakan nanti di kemudian ketika sampai pada waktu pembicaraannya. Hukmu tarikis siyam, hukum orang yang meninggalkan puasa. Bagaimana? Idza tarakal insanu siyama bi'udhrin. Ini perhatikan, ketika seseorang meninggalkan puasa bi'udhrin, berdasarkan udzur, sebab udzur, fala syai'a alaihi, ya tidak jadi masalah. Ala ma sanadhkuruhu insyaallah, nanti akan masuk pada kajian khusus di babnya setelah kita sampai. Wa amma idza tarakal insana as-siyam bi ghairi 'udhrin. Jadi maksudnya pembahasan puasa yang tidak dilangsungkan oleh orang yang uzur, entah itu karena berdasarkan penyakit atau berdasarkan status dia lagi hamil semuanya atau lagi menyusui seumpamanya, itu ada pembicaraan khusus nanti, ada pembicaraan khusus disampaikan di buku ini secara agak detail. Yang menjadi perbincangan kita, orang yang meninggalkan puasa itu idza tarakal insanu as-siyama bighairi 'udhrin, yang meninggalkan puasa karena tanpa ada sebab. Bagaimana? Fa imma an yatsurukahu juhudan wa imma an yatsurukahu kasalan. Jadi orang yang tidak punya udzur meninggalkan puasa ini ada dua gambaran. Pertama, dia meninggalkan karena menentang. Yang kedua, meninggalkan puasa karena malas, rasa malasnya. Itu memiliki hukum yang berbeda, memiliki konsekuensi yang berbeda. Fa in tarakahu juhudan bi an jahada wujubahu faqala inna siyama laysa biwajibin bisyar'i fa hadha kafir murtad li'annahu ankara amran mujma'an alayhi ma'luman min ad-dini bid-darurah wa ruknan min arkanil Islam. Jadi bagi orang yang meninggalkan puasa dan dia menentang atau sombong dan lain sebagainya sehingga dia mengatakan, kalau ke saya puasa itu enggak wajib. Paham? Kalau ke saya, atau saya mengatakan puasa itu tidak wajib, jelas dia fahada kafirun murtad, dia adalah murtad. Kenapa? Jelas karena dia sudah mengingkari kewajiban yang mujma'an alaih, disepakati oleh semua umat Islam. Tidak ada yang berbeda bahwa isbal puasa ini tidak wajib secara dasar. Berbeda nanti yang punya udzur itu hal lain. Tidak ada dari ulama paling yang berada di posisi paling barat sampai paling timur pun semuanya mengatakan hukum puasa adalah wajib. Akan tapi orang ini berdasarkan kesombongannya mengatakan dia tidak wajib. Wa yurtab ala riddati hadihi kullu ma yatarattab ala al-murtad fi malihi. Jadi ada efeknya nanti dari semua hartanya dan lain sebagainya, akan ada pembahasan juga nanti. Wa zawjatihi wujub qatlihi li riddatihi wa ghairi dzalika min umuri ghaslihi wa takfinihi wa dafnihi fi mudam. Ya, namanya orang murtad dan orang kafir, ya bagaimana diperlakukan sebagaimana orang kafir, dari hartanya, terus dari istrinya, terus bagaimana cara menyucikannya nanti kalau dia wafat gitu. Dan juga cara menguburnya bagaimana nanti, layaknya orang kafir karena dia sudah menentang dan sombong. Walasna min hadza illa man kana hadithul ahdi
illa man kana haditsal ahdi bil Islam. Jadi tidak ada yang dikecualikan dari orang yang seperti ini, orang yang betul-betul menentang terhadap ajaran Islam, khususnya kewajiban puasa. Kecuali siapa? Illa man kana haditsal ahdi bil Islam. Kecuali orang yang diungkapkan yang berada, yang kalau sekarang insya Allah sudah tidak ada, orang yang berada di lembah yang sangat dalam atau pedalaman atau primitif betulan semuanya begitu, tidak menemukan perantara apapun untuk bisa belajar agama, ini yang dikecualikan. Ya selama mundu zamanin qarib wa lam yatamakkan fihi min ta'allumi ahkami siyam. Contohnya mungkin salah satunya bi'ana selama mundu zamanin qarib, dia baru masuk Islam. Lam yatamakkan fihi min ta'allumi ahkami siyam, karena kalau belum masuk Islam dia belum memiliki banyak kesempatan belajar Islam, sehingga dia mengatakan demikian seumpamanya. Ya, ini masuk pada pengecualian itu. Au kana hadzal jahid ba'idan 'anil ulama, atau orang yang sombong ini jahid ba'idan 'anil ulama, jauh dari ulama. Kaman sya'a bi badiyah mathalan. Jadi contohnya orang yang sombong ini mengatakan tidak puasa tidak wajib karena berdasarkan ketidaktahuannya, memang semuanya berdasarkan ketidaktahuannya. Seumpamanya dia hidup di lembah yang sangat jauh dari ulama atau ustadz atau yang lainnya, saya kira untuk saat zaman sekarang ini sudah sangat sulit didapat. Walam yatamakkan min adil taqiya ahadan minal ulama yas'aluhu ta'allam, tidak memungkinkan belajar Islam dari ustadz atau ulama. Itu dikecualikan orang yang seperti ini mengatakan, orang yang seperti ini dan mengatakan bahwa puasa itu hukumnya tidak wajib. Hada yu'dzar fi juhudi lisyam. Dalam kondisi ini pas dimaafkan. Wa hada yu'dzar fi juhudihi lisyam. Ini dimaafkan kondisinya. Paham? Wa ba'da dzalika yajri 'alaihi al-hukmu sabiq in adhhara juhuduhu. Dan kemudian dia disuruh yu'allim wa ya'lam ahkamahu wa ba'da dzalika yajri 'alaihi al-hukmu sabiq in adhhara juhuduhu. Jadi dia, karena dia sudah dimaafkan, karena dia dengan kondisi itu jauh dari ulama dan tidak memungkinkan untuk melakukan perantara apapun, maka dia dimaafkan sekalipun mengatakan bahwa puasa itu tidak wajib karena berdasarkan betul ketidaktahuannya. Tapi kalau dia sudah memungkinkan, sudah tahu atau sudah memungkinkan belajar, ada kesempatan belajar tapi dia tidak belajar, tetap hukumnya berlaku sebagaimana disampaikan di awal, tetap dikatakan sebagai orang kafir. Wa ma idza tarakal insanu siyama kaslan la juhudan, akan tapi ketika seseorang meninggalkan puasa ini karena berdasarkan kemalasannya semuanya yang biasa gitu kan. Tapi dia mengatakan puasa wajib, cuman bagaimana saya paham puasa ini wajib tapi saya tidak mungkin, malas melaksanakan. Bagaimana? Yang qala inna siyama wajibun fil Islam alayya wa ala ghairi. Seandainya dia mengatakan bahwa puasa itu wajib bagi saya dan lain-lainnya, illa nahu qala, tapi dia mengatakan illa annahu qala innahu la yuridu an yasuma kaslan tahawunan min ghairi udhrin. Kan tapi dia tidak sakit, dia tidak ada udzur, kan tapi dia bilang saya malas saja melakukan. Bagaimana efeknya? Fahada laisa bikafir, ini tidak dihukumi sebagai orang yang kafir. Wa innama huwa mu'minun asin bi tarkihi as-siyam. Dia tetap dikatakan sebagai orang mukmin yang asin, yang bermaksiat. Kenapa? Karena tidak melakukan puasa padahal dia sudah tahu kewajibannya. Wa fi hadhihi la yuqtal, dia karena dia tidak dihukumi orang kafir, dia tidak yuqtal, tidak diperangi. Bal yu'azzar bihabsihi wa man'ihi min at-ta'am wa syarab wal muftirat naharan. Dia akan tapi dia tetap dikasih hukuman. Dengan cara apa? Kalau termasuk keluarga kita, jangan dikasih makan dan minum di waktu siang. Kalau dia salah na'udzubillah, kalau dia salah satu termasuk dari keluarga kita. Litahsul lahu suratus shaum bidzalika. Itu waqad yu'azzar bi ghairi hadza. Jadi intinya adalah ketika dia bisa melakukan puasa tapi dia tidak melakukan
berpuasa karena berdasarkan rasa malasnya, maka dia tidak dihukumi sebagai orang kafir, akan tapi dia adalah hanya diberikan hukuman-hukuman yang salah satunya dia tidak dikasih makan di waktu siang, ya, agar salah satunya ya kesannya dia juga berpuasa, begitu intinya. Wa amma ma yatarattab ala fitrihi min ahkam fa sawfa na'rid lahu fil faqrat al-qadimah insyaallah. Itu ada pembahasan khusus nanti terkait dengan beberapa hukum yang berkenaan dengan hal ini. Hadza ma yata'allaq bi hukmi siyam binisbati lil mukallaf ijmalan. Inilah hukum berpuasa secara umum bagi orang mukallaf. Walakin mata yajibu siyam Ramadan wa kaifa nuthbit syahrahu fa hadza ma sanatakallam anhu fil faqrah al-qadimah insyaallah. Akan tapi waktu pelaksanaannya kapan dan dimulai dari kapan itu ada kajian khusus nantinya di buku ini. Jadi alhasil hukum berpuasa bagi orang muslim berakal dan baligh adalah merupakan sebuah kewajiban yang tidak bisa ditentang oleh siapapun selama dia mampu dan memenuhi syarat lainnya, maka dia tetap harus melakukan puasa. Karena jelas sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin ila akhirih, sampai pada sabdanya wa siyam katanya, dan puasa. Jadi puasa Ramadan merupakan salah satu dari bangunan Islam itu sendiri. Sehingga ketika kita tidak mengalami hal apapun dari udzur-udzur yang diterima oleh syara, dan ketika tidak melaksanakan puasa, maka kita adalah termasuk dari mukmin yang asin. Dari apa yang sudah disampaikan barusan berarti ada pengecualian, yaitu salah satunya adalah anak kecil, orang gila, orang kafir, itu tidak diwajibkan berpuasa. Terkait dengan orang kafir, tetap dia mendapatkan siksa nantinya di akhirat. Dia tidak diwajibkan berdasarkan syarat karena dia tidak cukup syarat. Masalah siksanya nanti tetap akan didapat nanti, karena dia sudah tidak melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu dari saya. Jika para sahabat semua mendapatkan kesalahan-kesalahan, entah dari pembacaan, dari terjemahan dan penjelasan, itu merupakan kesalahan saya pribadi dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada benarnya, itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik insyaallah. Wabillahi taufik wal hidayah. Insyaallah akan ketemu besok jika Allah masih mengizinkan dan berkenan untuk tetap melaksanakan kegiatan seperti ini. Tetap muka keempat insyaallah besok akan dilaksanakan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.